Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Channel ini khusus membahas tentang seputar kisah perjalanan para nabi dan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membahas tentang kajian-kajian Islam secara umum. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah Wali Paidi, bagian ke-1. Berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Tiap hari Arafah, ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Maaf, tempat dirahasiakan. Di antara mereka, ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi atau mencungul. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula ada yang tiba-tiba, kling, bisa langsung sampai lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini, dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakan acara reuni tahunan itu, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapean. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya, bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadu, dan sopan. Para wali yang sudah berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi, arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya, terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultan berkata padanya, "Paidi, sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga wali dari India, Nasr Khan. Ilmu itu disebut sebagai melipat bumi. Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasr Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja, kling, Paidi dan temannya, Nasr Khan, sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin. Dan karena kasihan, Wali Nasr Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi,
supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya, dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya. Dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. "Di manakah aku ini?" batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya, sepi tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Dengan perlahan, Wali Paidi mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya seekor beruang putih, membungkuk di tepi sungai, mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan, kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya, cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara, bersholawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali, dan kling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Kisah Wali Paidi bagian kedua. Ilmu melipat bumi. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka memegang senjata. Terdengar suara bising peluru berseliweran. "Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood aja sih?" gumam Wali Paidi dalam hati. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan. Dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan, Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahat, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. "Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi," batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki, mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat, beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Mekah mau berkunjung ke dalam Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Sayyid Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di depan Endalem, Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar.
Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar berurai air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. "Sudah terobati kangenku," ucap Sayyid Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih Mbah," jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke endalem. "Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih Mbah. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu," goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarkannya keluar dari endalem. Ingat perintah Sang Sultan Nak Paidi, setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. "Inggih Mbah," jawab Wali Paidi. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Kisah Wali Paidi bagian 3. Mengobrak-abrik Kerajaan Jin. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna, sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan mulai jisemsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu belek juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja, yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis, pengetahuan rohani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu, beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci dikeluarkan dan rokok jisemsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini, ketika mencari korek tidak ada, ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu blek YG aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro kabeh iki, kok bisa koreknya gak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok, dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan, hatinya semebak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca Asfa 3 kali, Wali Paidi mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar. Seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua, Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin YG melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan. "Ada yang punya korek api?" tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. "Kami gak punya," jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka.
Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini, dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh dua prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana raja jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba, Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek, apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Wali Paidi bagian keempat. Mengislamkan Raja Jin. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa, saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo heran. "Ya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati, "Wali ini aneh, masa hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku, dasar wali semprul." Namaku Paidi bukan semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus gimana, sampean punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api, maaf baru ingat hehehe," jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok G-Semsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. "Hu Allahu, Allah," begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis dia," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampean tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampean jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf, agama sampean apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca, sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo penasaran. "Hizib dan sholawat," jawab Wali Paidi.
maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Ya, boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap Balai Agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam, dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan, sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah, Allah, secara berkesinambungan, dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan tadim. "Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi. "Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri?" tanya Raja Ismoyo. "Hahaha, jangan sekali-kali punya niat pingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu, berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain," jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi, "Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia," jelas Wali Paidi lagi. "Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut," jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. "Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana?" tanya Raja Ismoyo selanjutnya. "Aku adalah wali abdal, wali pengganti, kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai, tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya," terang Wali Paidi. "Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang?" tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. "Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya title yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali," jawab Wali Paidi. "Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat," ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu.
Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi. Titah Paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak. Kisah Wali Paidi bagian kelima. Bertemu orang sholat di atas daun. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat Asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu, di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqro dan Qiroati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqro maupun Qiroati, yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini, karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqro maupun Qiroati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi, disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi, karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang. Mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thorikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. "Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus." Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah, umurnya seumuran dengan MU, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. "Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya." Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Kemudian, pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" tanya pemuda. "Benar nak, dia ada di langgar itu sedang ngimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih Bu," jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar, guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar dan sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang.
Dia berdiri di samping mereka, dan ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau. Karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Robbil Alamin menjadi Robbil Ngalamin. Gimana mau husuk dan diterima sholatnya, wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid, seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum." Salam pemuda ini. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Kisah Wali Paidi bagian ke-6. Dikira Masjidil Haram, ternyata pemuda santri Thariqat ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. "Monggo kopi nekang, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Jisemsunya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat Isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca, la haula wala quwata illa billah 3 kali. Pesan Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara adzan berkumandang. Menunjukkan kalau waktu sholat Isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Thariqat ini untuk ngimami sholat Isya, tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat Isya berjamaah. Pemuda Thariqat ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir, Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan, suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid, berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid, seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Thariqat ini. "Sampean di sini aja, dan mulailah berzikir seperti yang sampean lakukan," kata Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar.
Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Thoriqot ini lalu duduk bersila, dan memulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu, bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar, dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini, bangunan segi empat yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah. Di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin. Benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid, ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan. Batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri, melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu, dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca. La haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan kena gempa. Dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda Thoriqot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya, betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah, tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram, ternyata adalah tempat pembuangan sampah. Kisah Wali Paidi bagian ke-7. Mendengar dengan telinga Allah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Thoriqoh ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh," jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi, dan beliau berpesan. Setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola, dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun. Pintunya dengan ukuran 1 x 2 meter, dan terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu, abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai.
Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai. Sedang kawannya, pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya. Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna. Tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar," kata Nabi, "bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah." Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Thoriko?" "Iya, dia murid abahku." Kang Paidi ini sebelum masuk Thoriko perilakunya sudah sangat berthoriko. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orang yang tidak punya suuzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya, kalau selama ini, tempat yang saya kira Mekah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid lagi. Hahaha, itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji, tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji, pinta orang tersebut. Saya tidak bisa, coba sampean minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu, saya ini orang bodoh, jawab Wali Paidi. Tidak Kang, saya tidak keliru. Karena saya bermimpi kalau sampeanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah, kalau sampean memaksa. Sehabis sholat subuh, sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa, sampean kesini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan, tapi tidak terjadi apa-apa. Orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang YG kepingin haji ini. Kalau gitu bacaan surat Yasinnya, ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini, tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang YG kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut. Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji. Hahaha. Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja, tapi juga ibadah jasadi terutama ibadah dengan bondo atau duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Kisah Wali Paidi ke-8.
bertemu Nabi Khidir. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai, ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris dan ada juga yang hanya minta barokah doa. Dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik, dia ingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolanya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya, lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya, lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, punya wudu, atau bahasa ngaji sakparan-parannya, daimul wudu. Setelah wudu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan, melihat wajah dan tiba-tiba saja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Paidi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, siapakah Anda?" tanya Wali Paidi keheranan. "Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi," jawab orang itu. Wali Paidi terdiam, dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. "Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan," ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk, ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. "Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Karena sampeyan merasa tidak mampu. Padahal Allah lah yang memberi kekuatan," kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan, dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia.
menggerakkan hatinya untuk berzikir sir, dan entah berapa lama hal ini terjadi. Lalu kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat. "Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini?" "Yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali," tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, "Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali, karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan, dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku." Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah adzan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Kisah Wali Paidi ke-9. Berjoget di Taman Surga. Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali. Memakai sepatu, celana jeans pensil Airplane System, dan kaos merek Spills Infection. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro. Dan dengan memakai kacamata bel hitam Invictus. Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid, dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya, yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi, Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih, yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih, yang di atasnya ada karpet merah, yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektron. Musik barat slorok berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung, sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini, dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya. Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren. Apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko, mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menghisap rokok, Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka, dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang, datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini. Menghampiri, dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. "Udah lama Kang,
Tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. Belum kok. Barusan aja datang, jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. Anu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri-santrinya agar datang ke sini, guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat, tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede Thoriko. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan Thoriko, jadinya ya seperti ini. Hehehe, adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. Oh, begitu toh ceritanya, jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans. Diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim. Tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini. Memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-penggede Thorikoh ini, mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede-penggede Thorikoh ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai, dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan. Musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggeparkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang. Para penggede-penggede Thorikoh semakin melongo melihat Mursyid mereka berjoget, dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini. Ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin. Ada-ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba, Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Dan dari tubuh si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini, mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga, musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman, harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid. "Wis Kang, ayo balik ke dunia lagi, jangan di surga terus. Ini acara jualan onderdil belum selesai." Kisah Wali Paidi bagian 10. Garam suuk. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya, uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu, sebagai uang kaget. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya, ketika Wali Paidi pamit padanya. "Kang, duit sampean kan masih banyak, jadi aku wis gak usah nyangoni, ini garam aja sampean bawa," ucap Mas Kiai Mursyid.
Hehehe, iya Mas Yai, terima kasih, ucap Wali Paidi. Memang, mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Kiai Mursyid ini, garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam suwuk ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit dohir maupun batin, apa saja. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali Paidi tidak mau. Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan, ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi. Karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku, batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka, tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya, dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini, ada simbol hati yang bersinar. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa, uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari, mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh, dan teringat dengan masa lalunya. Teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Kawanan gerombolan juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran, biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya Soleh, kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi, langsung dipukulinya sampai ke lengan. "Saya tidak bisa memberi apa-apa, ini ada garam kalau sampean mau. Katanya ibu sampean sekarang sakit," ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini, Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit, dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang tak kunjung sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya, karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Untuk mengetahui kisah selanjutnya tentang Wali Paidi, silahkan tunggu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa, ayo ngopi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.